Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Sejak peristiwa G30S dan Orde Baru mulai berkuasa, tak banyak orang yang mengetahui latar belakang dari pemimpin Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut terjadi lantaran semua hal yang berkaitan dengan Marxisme dan segala manifestasinya termasuk soal Partai Komunis Indonesia dilarang berada di Indonesia, Cis. Nah, Cis, ini adalah cerita tentang seseorang yang dianggap sebagai dalang peristiwa G30S. Cerita tentang seseorang yang memilih komunisme sebagai jalan politiknya. Inilah dia si pembaharu Partai Komunis Indonesia, pemimpin Partai Komunis terbesar ketiga di seluruh dunia pada masanya, Dipa Nusantara Aidit, atau biasa disingkat dengan DN Aidit. Lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung, DN Aidit memiliki nama asli Ahmad Aidit. Meskipun keluarga Aidit di Belitung sebagai pendatang, keluarganya merupakan orang terpandang saat itu, Cis. Dari garis ayahnya, DN Aidit punya kakek bernama Haji Ismail. Sosok ini sangat dihormati masyarakat. Haji Ismail merupakan seorang pengusaha yang menuai sukses di bidang perikanan dan terkenal kaya raya. Bahkan nih, menurut keterangan Murad Aidit, adik kandung DN Aidit, Haji Ismail mempunyai pekarangan seluas 2000 meter persegi. Sedangkan ayah DN Aidit yang bernama Abdullah kini dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung yang disegani masyarakat. Ia juga merupakan seorang mantri kehutanan loh, Cis. Bukan hanya itu aja, Abdullah pernah menggagas dan memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda. Dan pada 10 November 1937, Abdullah menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan bernama Nurul Islam. Bersama Nurul Islam, Abdullah juga turut merintis pendidikan Islam di Belitung. Hingga awal 1941, Nurul Islam memiliki 6 cabang dan 4 ranting di luar kota Tanjung Pandan dengan 497 orang anggota. Luar biasa kan, Cis, peran ayah Aidit untuk bangsa yang belum merdeka. Nah, Cis, itu baru garis keluarga DN Aidit dari ayah loh. Lalu bagaimana dengan garis ibunya? Ibu DN Aidit bernama Ayu Mailan. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Dikatakan begitu karena ayah Ayu Mailan dikenal dengan nama Ki Agus Haji Abdul Rahman, seorang haji dan tuan tanah. Dari silsilah dan latar belakang keluarga DN Aidit bisa disimpulkan bahwasanya DN Aidit memiliki latar belakang lingkungan keluarga yang terpandang juga alim, Jess. Dengan latar belakang keluarga yang seperti itu, lalu bagaimana dengan masa kecil DN Aidit? Karena kan lingkungan keluarga yang religius, DN Aidit tumbuh juga sebagai anak yang religius. Setiap maghrib ia bersama adik-adiknya sholat berjamaah di musola. Selepas itu ia mengikuti pengajian sampai datangnya waktu Isya. Di musola, Aidit kerap diminta menjadi muazin dikarenakan suara dan pelafalannya yang dianggap jelas. Dalam pergaulan, Aidit memiliki pergaulan yang luas. Ia mampu bergaul dengan semua etnis dan lapisan sosial di Belitung. Dari anak tangsi sampai golongan Tionghoa adalah teman pergaulannya masa itu, Cis. Pergaulan Aidit yang luas menyebabkan keprihatinan seorang Aidit atas kehidupan sosial yang dialami masyarakat Belitung saat itu tumbuh, Cis. Selain bermain dengan anak seusianya, Aidit suka berkumpul dan bergaul dengan para buruh timah di Belitung. Hal itu terjadi lantaran ada seorang teman seusianya yang menjadi buruh timah. Karena hal itulah kemudian Aidit mulai menaruh simpati atas eksploitasi yang dirasakan oleh para buruh, Cis. Setiap hari Aidit melihat buruh berlumur lumpur, bermandi keringat, dan hidup susah. Sedangkan menir Belanda dan tuan-tuan dari Inggris hidupnya hura-hura. Aidit mencoba memahami kondisi buruh dengan cara ikut masuk ke dalam kehidupannya. Di kalangan para buruh timah, Aidit dikenal sebagai teman bercerita dan pendengar yang baik. Tak hanya itu aja, Cis. Aidit kerap ikut membantu menyapu, memacul, hingga membuat lubang untuk pohon pisang saat para buruh bekerja membersihkan pekarangan kebun. Dan pada saat melakukan pekerjaan itu, buruh biasanya menceritakan pengalaman bekerja di perusahaan timah kepada Aidit. Pergaulan Aidit dengan orang-orang tertindas inilah yang menentukan jalan pikiran dan sikap politik Aidit di kemudian hari, Cis. Sejak kecil DN Aidit merupakan orang yang mau tahu kehidupan rakyat dimanapun dia berada. Berbeda dengan adik-adiknya yang menganggap kondisi di masyarakat merupakan hal yang biasa saja dan lumrah terjadi.
Sekitar tahun 1936 sampai 1938, Den Aidit meminta pada ayahnya agar ia melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di Jakarta, Aidit tinggal cukup lama di daerah Cempaka Putih, di rumah kawan ayahnya yang merupakan seorang mantri polisi. Awalnya Den Aidit ingin disekolahkan di Mulu, namun dikarenakan waktu pendaftaran Mulu telah ditutup, akhirnya ia bersekolah di MHS yang merupakan sebuah sekolah menengah dagang di Jakarta, Cis. Di Jakarta, Aidit sangat cepat dalam beradaptasi. Dengan berbekal identitas kedaerahan, dia memiliki akses untuk bergaul dengan sesama anak muda yang berasal dari Sumatera. Pada tahun 1939, dalam usia 16 tahun, Den Aidit mulai masuk ke kancah aktivis pergerakan. Awalnya hanya menjadi anggota, kemudian menjadi ketua Dewan Komisaris Pimpinan Pusat Persatuan Timur Muda Pertimo. Organisasi inilah yang mempertemukan Aidit dengan Barisan Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo. Persentuhan Aidit dengan Gerindo didasari karena ketertarikannya dengan pandangan kaum kiri. Aidit memahami betul bahwa Marxis memiliki pengaruh yang besar pada organisasi-organisasi tingkat dunia. Tapi sampai perang Jepang merebut kekuasaan Belanda meletus, Aidit tidak pernah bersentuhan langsung selain tahu samar-samar tentang gagasan Marxisme, Cis. Nah, Cis, selama pendudukan Jepang inilah waktu di mana Aidit mulai mengenal lebih dalam ide-ide dari sayap kiri. Minat dan Aidit terhadap ide-ide Marxisme berkembang cepat, Cis. Di bawah gemblengan langsung M. Yusuf, pemimpin PKI. Pada tahun 1943, Aidit mulai melibatkan dirinya bersama PKI. Keterlibatan Den Aidit pada PKI membuat dirinya melakukan surat menyurat kepada ayahnya mengenai mengubah namanya yang semula bernama Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit. Hal itu pun diizinkan Cis oleh ayahnya. Pada awal 1948, Musso telah kembali dari perasingan. Musso datang bagaikan juru selamat di tengah suasana frustasi dan keputusasaan kepemimpinan PKI. Kemudian ia ditunjuk sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia yang baru. Musso melakukan reorganisasi pada tubuh PKI dan pada periode ini, Aidit secara penuh menjadi bagian dari CC PKI dengan posisi sebagai sekretariat buruh. Namun baru sebentar Aidit menduduki jabatan tersebut, meletuslah peristiwa pemberontakan Madiun. PKI dinyatakan bersalah pada peristiwa tersebut dan pemimpin-pemimpin PKI saat itu Musso dan Amir Sarifuddin terbunuh di tangan tentara. Sedangkan para petinggi lainnya dijebloskan ke penjara, Cis. Setelah peristiwa pemberontakan Madiun 1948, kondisi Partai Komunis Indonesia hancur lebur. Kekosongan kepemimpinan membuat trio Aidit Lukman Nyoto mengambil alih situasi dan mulai membangun PKI kembali. Trio PKI tersebut membentuk Komite Jakarta Raya dan mencanangkan partai berbasis massa. Beda dengan cara Alimin dulu, Aidit Lukman membangun organisasi yang berwatak masif. Anggota lembaga sejarah PKI Busari Latif menyebut jejaring yang luas dibangun di kalangan buruh, tani, hingga organisasi pemuda dan perempuan. Mereka juga menerbitkan beberapa majalah sebagai corong agitasi. PKI wajah baru ini pun menampilkan citra yang lincah, Cis. Beda banget dengan PKI yang dulu. Dengan kekuatan citra ini ditambah keterampilan dan keuletan organisasi, PKI mulai menjelma menjadi partai besar yang memiliki banyak massa pendukung. Kepemimpinan Aidit dalam memimpin PKI berbuah hasil yang manis. Pada pemilu 1955, PKI berhasil meraih suara terbanyak keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Kegemilangan PKI di bawah pimpinan Aidit membuat sebuah kedekatan dengan Presiden Soekarno. Kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI membuat sang presiden lagi-lagi mengulangi usahanya memasukkan PKI ke dalam kabinet. Tapi kali ini dengan semboyan Nasakom, nasionalis agama komunis. Agaknya Presiden Soekarno mempunyai kepentingan khusus untuk memberikan jabatan Menteri Keuangan kepada orang komunis. Mungkin aja ya, Cis, Presiden melakukan hal tersebut dengan perhitungan agar kaum komunis ikut serta memikul beban kesalahan bidang ekonomi yang semakin merosot. Ya, meskipun usaha Presiden Soekarno tersebut terus-menerus ditentang oleh pihak Angkatan Darat, namun pada bulan Maret 1962, Ketua PKI Den Aidit dan Wakil Ketua MH Lukman memperoleh status sebagai Menteri Kabinet. Mereka diikutsertakan dalam Badan Musyawarah Pimpinan Negara yang baru saja dibentuk, bersama-sama Presiden, Menteri Pertama Juanda, 8 Wakil Menteri Pertama, dan Ketua serta Wakil Ketua dari 4 lembaga tinggi negara. Perang dingin antara PKI dan TNI Angkatan Darat sebenarnya makin menampak ke permukaan pada saat kejadian ini, Cis. Namun masa kemasan PKI tidak berlangsung lama. Usaha Aidit, Lukman, dan Nyoto hancur dalam satu malam. Tepatnya pada malam 30 September, semua kenangan indah dan cita-cita PKI akan dunia tanpa penindasan sirna seketika.
Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal 1 perwira membuat geger seantero negeri. PKI dituding sebagai dalang di balik peristiwa ini. Dan dengan cepat pula PKI dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya gerakan 30 September. Pada 17 Oktober, Kolonel Sarwo Edi menggerakkan pasukan komandonya RPKAD ke Jawa Tengah untuk melakukan pembersihan. Gerakan ini bukan saja melegitimasi protes terhadap PKI, tapi juga pembunuhan terhadap orang komunis yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Mereka yang ada sangkut pautnya dengan PKI dibasmi, dieksekusi tanpa peradilan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan nasib Den Aidit? Setelah ditangkap di Solo, Den Aidit kemudian dieksekusi mati di Boyolali. Yasir membawa Den Aidit ke markas Batalion 444. Kemudian atas perintah Soeharto pada November 1965, Den Aidit ditembak di depan sebuah sumur tua yang berlokasi di belakang markas Batalion 444 Boyolali. Jenazahnya diyakini berada di dasar sumur tua tersebut. Tapi ya, siapa yang tahu? Aidit dieksekusi tanpa proses pengadilan sebelumnya. Andai saja ia diadili terlebih dahulu, ada atau tidaknya keterlibatan PKI pada peristiwa G30S, apa yang bakal terjadi ya Cis? Entahlah. Banyak teori buku-buku tentang siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa G30S. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Salah satunya John Rosa. Ia menaruh analisisnya pada kemungkinan perebutan kekuasaan ada di Angkatan Darat menjelang 30 September 1965. Menurut John Rosa, para pejabat tinggi Amerika Serikat dan perwira-perwira Indonesia sudah menyiapkan sebuah skenario yang berisi pokok-pokok alur kejadian sebagai berikut. Yang pertama, menuding PKI melakukan percobaan coup. Kedua, melancarkan represi besar-besaran terhadap PKI di seluruh negeri. Kemudian tetap menggunakan Soekarno sebagai presiden boneka sambil merongrong kekuasaannya dan membangun satu pemerintah baru yang dikuasai oleh Angkatan Darat. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.